Halo, selamat pagi teman-teman. Gimana kabar kalian hari ini? Oke, selamat datang di kelas fisika SMA Santolio 3 Cikarang bersama Bu Ayang. Nah, teman-teman kelas 10, hari ini kita akan belajar tentang hakikat fisika. Nah, ini adalah pertemuan bagian pertama, jadi selanjutnya akan Ibu berikan materi yang berikutnya lagi. Oke, kita langsung aja. Jadi yang hari ini akan kita bahas ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah pengertian ilmu fisika, sejarah fisika, dan cabang-cabang ilmu fisika. Jadi kaitannya fisika dengan ilmu yang lain. Nah, kita masuk ke bagian pertama tentang pengertian fisika. Apa itu fisika dan hakikat fisika itu apa saja? Nah, jadi teman-teman, sebenarnya fisika itu sangat dekat sekali dengan kehidupan kita ya. Mulai dari tentang melihat gejala-gejala alam seperti yang pada gambar, ada aurora borealis dan juga ada loncatan listrik. Nah, selain itu lama banget. Selain itu fisika juga ada tentang kelistrikan, tentang bagaimana kincir angin bergerak sehingga menghasilkan daya listrik. Gitu juga tentang keseharian kita, bagaimana kita berlomba, naik motor, naik sepeda, bisa juga kita naik pesawat, bagaimana pesawat itu bisa terangkat, bagaimana kita main bungee jumping sehingga karetnya atau talinya itu tidak putus, bagaimana perhitungannya. Atau bahkan seperti hari ini, bagaimana caranya sehingga kita bisa saling bertemu lewat virtual. Bagaimana wajah kita itu masuk ke dalam situ, apakah menangkapnya yang ditangkap itu adalah sinyal listrik ataupun gelombang atau seperti apa. Nah, selain itu fisika juga lebih besar lagi tentang bagaimana kita keluar dari bumi. Maksudnya adalah bagaimana kita menjelajahi semesta. Bisa dari atas sana atau dari ruang luar angkasa kita bisa membantu kehidupan sehari-hari dengan mengirimkan satelit, dengan kita menyaksikan bagaimana cakrawala itu terbentuk, atau kita belajar yang lebih luas lagi tentang bagaimana apakah benar ada lubang hitam atau tidak, atau kita bisa balik ke masa lalu lagi tentang bagaimana terciptanya alam semesta. Dan jika teori-teori tersebut benar, bisa juga menjadi ramalan tentang bagaimana alam semesta ini akan berakhir. Semua hal-hal tersebut dipelajari dalam ilmu fisika. Selain itu juga teman-teman, ada hal-hal yang ada dalam diri kita sendiri. Misalnya tentang atom yang menyusun tubuh manusia, atau lebih kecil lagi tentang teori kuantum. Kalau teman-teman pernah nonton ya, seperti ada superhero yang bisa mengecil sekali, saking kecilnya dia bisa kembali ke masa lalu atau malah ke masa depan gitu. Itu semuanya dipelajari di teori kuantum. Nah, sebenarnya apa yang teman-teman sudah tonton itu sudah ada teorinya teman-teman, tetapi kita belum punya teknologi untuk maju ke eksperimen, jadi baru sekedar teori. Nah, seperti tadi yang sudah Ibu bilang ya, jadi fisika ini adalah ilmu yang membaca gejala-gejala atau kejadian fisis ruang lingkup, ruang dan waktu ya.
Nah, jadi segala sesuatunya itu dilihat, diperhatikan, diamati. Nah, karena sifat fisika yang seperti demikian, jadi fisika itu adalah ilmu yang eksperimental dan teori. Jadi bisa kebaliknya juga ya, bisa teori duluan baru eksperimental. Jadi fisika ini adalah kedua-duanya ini. Setelah ada teori harus diuji kembali dengan eksperimental, sehingga teori itu kita tahu itu tepat atau tidak. Jika ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diteorikan tadi, maka akan terjadi kebaharuan. Jadi dalam ilmu fisika selalu ada kebaharuan. Nah, oleh sebab itu fisika ini oleh para ahli dianggap sebagai ilmu dasar seperti matematika. Jadi matematika itu ilmu dasar ya teman-teman, yang berupa teori. Berbeda dengan fisika yang eksperimental serta teori. Nah, berbeda juga fisika itu dengan biologi dan kimia. Mengapa seperti itu? Karena fisika ini dasar, kita melihat sampai ke teori kuantum atau teori yang paling kecil, lebih kecil lagi dari atom. Jadi di dalam sel itu ada atom-atom, di dalam atom-atom itu ada elektron, begitu terus sampai kecil banget. Nah, maka fisika ini bisa dianggap adalah dasar juga untuk biologi dan kimia. Maka nanti selanjutnya akan ada biofisika dan lain-lain gitu. Oke, selanjutnya tentang hakikat fisika. Karena sifat fisika yang seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan, maka fisika ini dianggap hakikatnya ada 3, yaitu produk, sikap, dan proses. Nah, produk ini maksudnya apa? Produk ini karena dari fisika itu akan muncul teori-teori. Jika teori itu sudah benar, sudah diuji, maka teori-teori ini akan berkembang menjadi hukum. Seperti itu ya. Maka fisika ini adalah kumpulan dari teori-teori, kumpulan dari hukum dan lain-lain. Maka disebut sebagai produk. Begitu. Lalu untuk mencapai produk ini, seorang ilmuwan atau seorang fisikawan dia harus mempunyai sikap-sikap tertentu. Nah, ketika dia menyusun teori, seorang fisikawan harus memiliki sikap-sikap jujur apa adanya dengan data-data yang dimiliki. Jadi tidak dibohongi. Jadi setelah melakukan eksperimen harusnya hasilnya keluarnya misalnya 3 Newton, tetapi dia ubah jadi 3,1. Walaupun itu kecil, itu sudah bukan sikap yang baik. Ya, sudah tidak jujur. Maka untuk menghasilkan produk, seorang fisikawan harus sesuai dengan langkah-langkah atau prosedur kerja. Nah, prosedur-prosedur ini, sikap-sikap ini yang harus dimiliki oleh setiap orang, yaitu objektif, jujur, bertanggung jawab, dan lain-lain. Sehingga hakikat fisika salah satunya juga adalah sikap. Nah, sudah Ibu sebutkan tadi ya. Jadi dalam memandang sesuatu atau melihat dihadapkan dalam suatu kasus, seorang fisikawan itu harus berpikir secara logis dan teratur, terurut. Jadi pertama dia lihat dulu gejalanya. Setelah itu kira-kira itu kenapa, ada hipotesisnya. Selanjutnya diteliti terus, diuji lagi sampai nanti keluar bagaimana kesimpulannya. Nah, itu semua adalah prosedur ilmiah atau prosedur percobaan. Nah, hal ini disebut sebagai proses. Jadi di dalam fisika, ilmu fisika harus ada proses yang benar. Sehingga hakikat fisika ada 3 seperti tadi: produk, sikap, dan proses. Nah, kita lanjut ke sejarah fisika. Sejarah fisika ini siapa saja tokohnya dan apa saja sih yang dibahas dalam ilmu fisika. Nah, jadi teman-teman sebenarnya jauh sebelum ini ya. Kakek yang di atas ini, kakeknya Ibu ini adalah Opa Aristoteles. Nah, Aristoteles ini kalau teman-teman bisa lihat baik-baik ya. Jadi beliau berteori tentang bagaimana susunan alam semesta. Jadi pada saat dahulu kala pada masanya dianggap bahwa bumi merupakan pusat dari alam semesta. Lalu teori itu terus berkembang hingga seperti yang sekarang ini. Lalu yang di bawahnya ini ada Archimedes. Nah, Archimedes ini teorinya tentang fluida. Jadi di sini ada, karena teori dari Archimedes ini atau hukum Archimedes, maka berkembanglah manusia bisa mengarungi samudra dengan kapal
kapal layar ya. Lalu selanjutnya bukan hanya itu, teorinya ini atau hukumnya ini selain juga dapat menciptakan kapal, bisa juga akhirnya berkembang dan manusia dapat membuat balon udara. Itu semua dari teori Archimedes, nanti terus berkembang seperti yang hari ini. Tetapi teman-teman, selain dua tokoh ini sebenarnya banyak ya. Ada juga pada dahulu kala awal sekali itu ada Plato. Nah, Plato ini tentang bagaimana bentuk bumi. Plato itu juga banyak sumbangsinya dalam ilmu pengetahuan selain fisika. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada yang materi-materi lalu-lalu ini, yang fisika teori kuno ini, nah itu kita sebut sebagai fisika klasik, di mana yang paling terkenal adalah Isaac Newton. Nah, karena beliau sendiri mengeluarkan hukum-hukum tentang gerak ya, yang sudah teman-teman pelajari, ada 3 hukum tentang gerak. Lalu kemudian hukum tentang gerak ini berkembang menjadi mekanika klasik, mekanika fluida oleh tadi Archimedes, lalu ada termodinamika, ada hukum gravitasi, optika, serta elektromagnetik. Jadi ini bisa dianggap teori lama ya, yang sudah seakan-akan menjadi dasar. Tetapi dalam perkembangannya teman-teman, ternyata teori dari fisika klasik ini tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Nah, kita sudah belajar tentang hukum gravitasi atau hukum gravitasi universal, gravitasi umum. Ternyata teman-teman, setelah berkembang sekarang ini, ternyata tidak seperti prediksi untuk hukum gravitasi. Setelah berkembang ternyata ada hukum relativitas oleh Albert Einstein. Ternyata teman-teman, teori gravitasi itu berkembang menjadi teori relativitas umum. Ternyata yang membuat benda itu bisa jatuh, misalnya kita seperti teman-teman sudah belajar tentang apel ya. Jadi sebelumnya Newton melihat bahwa apel itu jatuh menuju ke pusat bumi. Oh, ini berarti bumi ini ada gravitasi, begitu kan? Nah, ternyata sebenarnya benda itu saling tarik-menarik bukan karena gravitasi, tetapi karena melengkungnya ruang dan waktu sesuai dengan massa, begitu, atau kepadatan sebuah benda. Jadi nanti ruang dan waktu akan dibengkokkan. Nanti teman-teman akan belajar lebih jelas lagi di kelas berapa ya? Kelas 11 gitu atau 12 ya. Nah, itulah. Oke, kita lanjut. Jadi teorinya berkembang lagi. Setelah itu ternyata berkembang lagi menjadi fisika kuantum. Nah, ini tadi yang Ibu bilang ya. Fisika kuantum itu yang lebih kecil lagi. Jadi ada teori atom, di dalam atom itu ada elektron, ada neutron, ada proton, lalu di dalamnya lagi ada penyusunnya kembali. Seperti itu terus. Lalu ada reaksi antara atom yang akan menyebabkan fisi, ada menyebabkan fusi. Jadi teori ini teori kecil ya teman-teman. Jadi maksud Ibu meneliti benda yang bahkan tidak bisa terlihat. Jadi selama ini kita tidak bisa melihat teman-teman. Kita tidak bisa melihat bagaimana reaksi-reaksi ini. Tetapi dari gejala-gejalanya. Jadi istilahnya kita bisa meramalkan atau melihat dari gejala apa yang sudah terjadi kira-kira akan seperti apa. Lalu dari situ ada ramalan nih. Lalu diuji coba. Apakah nanti ternyata ramalan itu benar atau tidak? Jika benar berarti teorinya sudah tepat. Jika ternyata yang terjadi berbeda berarti teorinya salah, akan diperbaharui lagi. Nah, ini hal yang kecil, maksudnya benda yang kecil tetapi pengaruhnya sangat besar. Dari fisika kuantum ini kita bisa melihat kapan matahari itu akan padam atau akan meledak misalnya, atau malah akan menjadi bintang padat atau bintang mati. Atau kita bisa berkembang lagi menjadi bom nuklir. Itu semuanya dari fisika kuantum ini. Oke, kita akan lanjutkan ke cabang ilmu fisika. Jadi ilmu fisika ini lalu ada kesinambungan dengan ilmu-ilmu yang lain. Apa saja itu? Nah, jadi di sini yang Ibu tuliskan ada 5 ya. Sebenarnya ini ada banyak. Jadi ada astrofisika, geofisika, biofisika, fisika optik, fisika medis, dan lain-lain. Jadi seperti namanya ya, astrofisika berarti yang melihat benda langit. Makanya
kita juga mempelajari tentang bagaimana itu teori Big Bang, bagaimana ada black hole, apakah kita ini akan terserap black hole atau tidak, apa yang terjadi dalam black hole. Jadi itu semua sudah dipelajari dan sudah ada teorinya di ilmu fisika, teman-teman. Nah, tetapi ya itu tadi, kita belum punya peralatan yang memadai untuk menguji teori-teori tersebut. Nah, tetapi sekarang sudah ada kemajuan ya, bahwa ternyata elektron itu, teman-teman, itu dia ternyata dapat berada di dua tempat yang berbeda dalam waktu yang sama. Jadi bendanya satu. Seakan-akan misalnya Paul ada di Cikarang, tetapi ada orang yang melihat Paul juga ada di Jayapura misalnya, lagi nari-nari di sana. Nah, jadi seperti itu ya. Itu sudah dilihat kejadiannya itu ternyata benar-benar terjadi di elektron, tetapi belum bisa diuji untuk benda yang lebih besar. Nah, itu sekilas info. Kemudian ada geofisika. Makanya banyak orang-orang fisikawan yang juga bekerja di Badan Meteorologi dan Geofisika. Kemudian ada biofisika. Jadi teman-teman udah tahu ya, kadang-kadang teman-teman kena sikut lalu terasa seakan-akan tersetrum gitu ya. Karena di tubuh manusia juga ada listriknya. Bahkan ada orang-orang tertentu yang ketika mau megang bohlam, bohlamnya bisa nyala. Nah, itu. Kemudian ada juga fisika optik. Ini ilmu fisika yang berkaitan dengan bagaimana sifat-sifat cahaya. Lalu ada juga fisika medis. Nah, ini seperti adanya USG, X-ray, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, sekian pembahasan kita hari ini. Semoga teman-teman cukup paham. Jika ada yang kurang dimengerti, silahkan langsung hubungi ibu. Dan yang paling penting, jangan lupa tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa.